Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik, dengan izin Allah dan dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dan kita memohon kepada Allah agar dimudahkan dalam memahami pelajaran-pelajaran kita. Baik, kita masuk pembahasan berikutnya, alamatul ismi, tanda-tanda isim. Setelah kita mengetahui definisi isim, sekarang kita mempelajari tanda-tanda isim. Yang dengan tanda itu kita mengetahui bahwa kata itu adalah isim. Qala, berkata Al-Imam Ibnu Ajurrum di dalam matan Al-Ajurrumiyah, fal ismu, isim yu'rafu, diketahui, bil khabdi, dengan khafad, wa tanwini, tanwin, wa dukhulil alif wal lam, masuknya alif dan lam, wa hurufil khabdi, dan huruf-huruf khafad. Jadi kata beliau, isim itu diketahui yang pertama dengan khafad, yang kedua dengan tanwin, yang ketiga masuknya alif dan lam, al, dan juga huruf-huruf khafad atau huruf jar. Wahia, dan hiya itu adalah huruf-huruf khafad. Kembali ke huruf-huruf khafad. Dan dia yaitu huruf-huruf khafad itu adalah min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba, wal ba, wal kaf, wal lam, wa huruful qasami. Jadi huruf-huruf khafad itu min, adapun maknanya nanti akan kita bahas pada syarahnya. Min yang pertama, kemudian ila, an, ala, fi, rubba, alba, al-kaf, al-lam, dan juga huruf-huruf qasam. Apa itu huruf-huruf qasam? Huruf qasam itu adalah huruf yang digunakan untuk bersumpah. Nah, dia juga termasuk huruf khafad. Wahia, dan huruf-huruf qasam itu adalah al-wawu, waw, wal ba'u, ba, wat ta'u, ta, ya. Seperti misalnya wallahi, demi Allah, billahi, demi Allah, tallahi, demi Allah. Nah, huruf qasam ini termasuk huruf khafad. Baik. Berkata Asy-Syarih hafizahullah, aku katakan, yatamayyazu al-ismu, isim itu terbedakan, an akhawaihi, dari dua saudaranya, al-fi'li wal harfi, fi'il dan huruf. Jadi isim itu bisa terbedakan dari fi'il dan huruf bi'alamatin katsiratin, dengan tanda-tanda yang banyak. Dzakara al-musannif yaitu al-Imam Ibnu Ajurrum maksudnya telah menyebutkan minha, dari tanda-tanda yang banyak tersebut, arba'an, 4. Arba'an di situ maf'ulun bih. Dzakara fi'il madhi, al-musannif fa'il. Jadi Al-Imam Ibnu Ajurrum menyebutkan 4 saja dari tanda-tanda isim. Al-ula, tanda yang pertama, al-khafdu, khafad. Watsaniyatu, yang kedua, at-tanwinu, tanwin. Watsalitsatu, tanda yang ketiga adalah al, ya. Warabi'atu, dan yang keempat adalah dukhulu harfin, masuknya satu huruf
min hurufil khafdi, dari huruf-huruf khafd. Insyaallah jelas ini. Kemudian kata beliau hafizahullah, wa hadhil alamatu, dan tanda-tanda ini khafd, tanwin, al, masuknya salah satu huruf khafd. Nah, tanda-tanda ini minha, di antaranya, ya, di antara tanda-tanda tersebut, ma yakunu fi awwalil kalimati, itu ada yang fi awwalil kalimati, terletak di awal kata. Terletak di awal kata. Ka seperti al, ya, al kan, al baitu, di awal. Wa hurufil khafdi, dan huruf-huruf khafd, minal baiti, ya, itu di awal kata. Wa minha, dan di antaranya, di antara tanda-tanda tersebut, ma yakunu, ada yang fi akhiriha, terletak di akhirnya. Kal khafdi, seperti khafd, ya, minal baiti, ya, khafd di akhirnya. Wat tanwini, dan juga tanwin, baitun, di akhir. Famata, maka kapan saja, ra'aita, engkau melihat, fil kalimati, pada sebuah kata, alamatan maf'ulun bi, ya, dari ra'aita, itu fi'il fa'il ra'aita. Jadi kapan saja engkau melihat dalam sebuah kata alamatan, satu tanda, min hadhil alamati, dari tanda-tanda ini, au kanat, atau kanat, isim kanatnya dhamir mustatir, takdirnya hiya, kembali ke al kalimah, atau kalimah, yaitu kata tersebut, takbaluha, menerima, ha, kembali ke tanda, menerima tanda-tanda tersebut. Hakamta, maka engkau hukumi, alaiha, atas kata tersebut, bi annaha ismun, bahwasanya dia adalah isim. Jadi kapan saja kita lihat pada satu kata itu terdapat satu saja tanda dari tanda-tanda isim, atau kemudian kata tersebut bisa menerima tanda isim tersebut, maka kita hukumi bahwasanya dia adalah isim. Kemudian kata beliau hafizahullah, fa ammal khafdu, adapun khafd, tanda yang pertama beliau sebutkan yaitu khafd, sekarang masuk definisinya. Fa ammal khafdu, adapun khafd, fahuwa lughatan, maka dia secara bahasa adalah diddul irtifa'i, diddu al-irtifa'i, lawan dari tinggi, wahwa at-tasaffulu, dan dia itu adalah at-tasaffulu, rendah. Jadi secara bahasa al-khafd itu adalah diddul irtifa', lawan dari tinggi, yaitu at-tasafful, rendah. Itu makna al-khafd. Wastilahan, dan secara istilah khafd adalah, huwa adalah al-kasratu, kasrah, allati, yang tahdutsu, terjadi, inda, ketika, dukhuli, masuknya, amilil khafdi, amil khafd, au manaba anha, atau apa yang menggantikan dari kasrah. Nah, jadi khafd itu bukan hanya kasrah, tetapi dia kasrah dan apa-apa yang menggantikan kasrah. Ya. Karena kita ketahui ketika kata itu khafd tidak mesti dengan kasrah. Ada yang dengan ya, ada yang dengan fathah. Nah, maka khafd ini itu secara istilah adalah kasrah yang terjadi ketika masuknya amil khafd, sesuatu yang menyebabkan kata itu khafd, atau juga apa yang menggantikan dari kasrah. Jadi kasrah ataupun yang menggantikan kasrah yang itu terjadi ketika masuknya amil
khopat. Baik, kemudian kata beliau hafizahullah, wa dzalika, dan yang demikian itu nahwu kasratid dali, ya, seperti kasrohnya dal min zaidin, dari kata zaidin, fi qaulika, pada ucapanmu marartu bi zaidin, marartu bi zaidin, aku melewati Zaid. Nah, di sini lihat zaidin kasroh. Fa zaidin, maka kata zaidin dalam contoh marartu bi zaidin adalah ismun, isim. Bidalili, dengan dalil, dengan tanda wujudi al-kasrati, adanya kasroh, fi akhirihi, pada akhirnya, ya kan? Marartu bi zaidin. Ya, maka kita hukumi Zaid itu adalah isim dengan tanda adanya kasroh di akhirnya, zaidin. Wa mithluhu qauluhu ta'ala, dan contohnya juga adalah firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Fakullun, maka masing-masing, min ismi, dari kata ismi dalam contoh Bismillahirrahmanirrahim, firman Allah, itu fakullun min ismi, maka masing-masing atau setiap dari ismi, walabzil jalalati Allahi, dan labzul jalalah bismillahi, ya, warahmani warahimi, itu adalah asmaun. Jadi masing-masing dari isim, labzul jalalah, ar-rahman, ar-rahim, sebagaimana dalam ayat, itu adalah asmaun, isim. Asmaun jamak dari ismun, ismun mufrad, asmaun jamaknya. Bidalili, dengan dalil, kita tahu bahwasanya isim labzul jalalah ar-rahman ar-rahim itu adalah isim. Bidalili, dengan dalil tanda wujudil kasrati fi akhiriha, adanya kasrah di akhirnya. Insyaallah ini jelas ya untuk tanda yang pertama, yaitu khopat. Tapi di sini ada peringatan, tanbihun, peringatan. Al-khafdu, khopat itu ibaratul kufiyina. Khopat itu adalah ungkapan ulama-ulama Kufah. Ibaratul kufiyin. Ini salah satu mazhab besar dalam nahwu, yaitu mazhab ulama Kufah. Wal jarru, dan jar, ya, itu adalah ibaratul basriyina, ungkapan ulama-ulama nahwu dari Basrah, ya, ulama-ulama Basrah. Nah, ini ada dua mazhab besar dalam nahwu, yaitu mazhab ulama Kufah dan mazhab ulama Basrah, yang memang terkadang terjadi apa? Khilaf, perbedaan di antara mereka. Ya, akan tetapi dalam permasalahan nahwu mudah bagi kita, ketika terjadi perselisihan kita ambil yang mudah. Wahuma, dan keduanya, yaitu istilah khopat dan juga istilah jar, itu bimaknan wahidin, itu satu makna, yaitu satu makna. Baik. Jadi dari sini kita ketahui bahwasanya penyusun atau pengarang matan al-Ajurumiyah, yaitu al-Imam Ibnu Ajurum, Abu Abdullah Muhammad ibn Daud as-Sinhaji, itu mengikuti mazhab apa? Mazhab ulama Kufah, karena beliau mengungkapkan dengan khopat. Adapun jar itu istilah atau ungkapan yang digunakan oleh ulama Basrah. Baik. Alhamdulillah selesai kita pada tanda yang pertama. Tetapi sebelum kita akhiri, kita lihat dulu. Baik, itu ada catatan kaki nomor 1 terkait dengan tanda-tanda isim. Qala al-allamah Syarafuddin Yahya al-Imriti, ya, fi nazmihi, pada nazamnya, bait syairnya al-Ajurumiyah, yaitu bait syairnya terhadap Jurumiyah. Beliau menyebutkan tentang tanda isim dalam bait syair, fal ismu bit tanwini wal khabdi urif wa harfi khafdin bila min wa alif.
Nah, kalau mau dihafal ya silahkan, bagus ya. Isim itu bitanwini wal khabdi, dengan tanwin dan khabat urif, diketahui. Ya. Wa harfi khabdin, dan huruf khabat, wa bilamin wa alif, dan lam alif maksudnya al, ya, alif lam. Nah, jadi isim itu diketahui dengan tanwin, khabat, dan huruf khabat, dan juga alif lam. Dan juga kalau ada kemampuan memang ya ahsan, lebih bagus untuk matan ala jurumiyah. Ini yang ada di atas ya, matan ala jurumiyah itu dihafal. Itu kalau mampu untuk menghafal. Baik, kemudian kita lihat i'rab contoh marartu bi Zaidin. Marartu bi Zaidin. Kita lihat i'rabnya. Marra fi'lun madin mabniun ala sukuni. Insyaallah jelas ini. Fi'il madi mabni ala sukun. Kenapa? Litisalihi, karena bersambungnya dia bidomiri raf'in, dengan domir rafa mutaharikin yang berharokat, ya kan? Marartu. Kita lihat apa namanya? Huruf terakhir dari fi'il. Marartu, ro-nya disukun, maka dia mabni ala as-sukun. Kenapa? Karena bersambung dengan domir. Tu kan domir. Dan di situ adalah domir rafa karena dia sebagai fa'il. Dia domir rafa mutaharik yang berharokat. Kemudian la mahalla lahu minal i'rabi. Nah, fi'il madinya di situ la mahalla lahu minal i'rab, tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Wa ta'u, ta yaitu marartu tu. Nah, di situ ta adalah domirun muttasilun. Domir muttasil, domir yang muttasil yang bersambung, mabniun ala dhammi. Dia mabni di atas dhammah. Fi mahalli raf'in. Nah, karena dia mabni, dia kan fa'il. Fa'il itu kan marfu. Tetapi ketika dia mabni bukan mu'rab, dia kan tetap tu terus. Maka cara meng'irabnya fi mahalli raf'in. Itu pada kedudukan rafa' fa'ilun, sebagai fa'il. Kemudian wa bi Zaidin. Bi Zaidin al-ba' harfu jarrin. Itu huruf jar. Itu jar menurut ulama Basrah. Adapun ungkapan ulama Kufah khabat. Jadi al-ba harfu jarrin wa Zaidin ismun majrurun, isim yang dijar bil ba'i, dengan ba. Wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya adalah al-kasratu az-zahiratu ala akhirih. Kasrah zahirah yang nampak di akhirnya. Wal jar wal majrur muta'alliqun bil fi'li. Jar dan majrur itu muta'alliq dengan fi'il. Dia terkait dengan fi'il. Baik, kemudian i'rab contoh bismillahirrahmanirrahim. Bismi al-ba' harfu jarrin. Wasmi majrurun bil ba'. Isim di situ majrurun bil ba'. Wa alamatu jarrihi al-kasratu az-zahiratu ala akhirih. Nah, kemudian al-jar wal majrur muta'alliqun bi fi'lin mahdhufin. Nah, adapun jar majrur di sini dia terkait dengan fi'il yang mahdzuf, yang dibuang. Wasmi mudhaf, dan ismi mudhaf. Wa lafzul jalalati, ya, Allah itu mudhafun ilaih, majrurun bil mudhaf. Wa alamatu jarrihi al-kasratu az-zahiratu ala akhirih. Wa rahmani, yaitu kata ar-rahman, na'tun li lafzil jalalati. Dia na'at bagi lafzul jalalah. Ya, makanya dia juga ikut khabat. Wa rahim na'tun tsanin lahu. Rahim na'at kedua untuk lafzul jalalah. Wa na'tul majrur majrurun mithluhu. Dan na'at dari yang majrur. Ar-Rahman kan sifat dari lafzul jalalah. Lafzul jalalah majrur. Maka na'at atau sifat dari yang dijar majrurun mithluhu. Dijar seperti isim yang majrur tersebut. Wa alamatu jarrihi al-kasratu az-zahiratu ala akhirih. Nah. Baik. Alhamdulillah, selesai kita dari pembahasan tanda isim yang pertama, yaitu al-khabat atau jar. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.